kamu diterima kuliah di universitas favorit, biar nanti lulus bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang melimpah. Korupsi ora apa-apa, sing penting dengan cara yang halus, ora konangan. Banyak orang tua yang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Anaknya perintah orang tua, Pak, Bu, tolong belikan ini. Nek ibu tidak mau, anak yang ngambek, anak yang ngincim. Kalau bapak ibu tidak mau menuruti keinginanku, aku tidak mau makan. Ngono bingung bapak ibu wong sing luwe ya wetenge anake dhewe kok. Kalau bapak ibu tidak menuruti keinginanku, aku akan bunuh diri. Banyak orang tua yang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Jadi orang tua ini seolah-olah menjadi budak di hadapan anaknya. Itu juga termasuk salah satu tanda kiamat, budak melahirkan tuannya. Saat ini kira-kira tanda ini sudah muncul belum? Muncul sudah di mana-mana. Banyak orang tua yang secara maknawi atau secara zahir itu seakan-akan menjadi budak bagi anak-anaknya. Anak-anaknya seolah-olah menjadi tuan bagi orang tuanya. Kalau bapak ibu masih maksa saya untuk ngaji, saya akan minggat dari rumah. Ada kok yang begitu minggat, ya bon minggat. Diajak kepada kebaikan, diajak kebenaran, kok malah mengancam orang tuanya, mau minggat. Minggat yo ben minggat, hasil wis nduk rasa kesuwen-suwen, saiki minggat tok kan gitu. Harusnya begitu. Kenapa kita memaksa anak kita untuk ngaji? Itu biar kenal dengan Quran, kenal sunnah, kenal Allah, kenal Rasulullah. Itu untuk kebaikan anak-anak kita. Karena kita tidak akan menunggui selamanya. Dan nanti sampai di hadapan Allah, orang tua tidak bisa menolong anak. Orang tua akan lari dari anaknya. Anak juga akan lari dari orang tuanya. Itu yang akan terjadi. Di akhir surat Abasa itu, kalau bapak ibu baca itu, jangan hanya baca dengan mata di kepala, jangan hanya baca dengan lisan saja, tapi baca dengan mata hati. Begitu dahsyat pesan Allah di akhir-akhir ayat itu. Coba diingat kembali itu. Fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu dahsyat sekali. Mari. Surat Abasa, surat ke-80 ayat 33 sampai 37. Fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saya itu. Dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah, pada hari itu nanti orang tua akan lari dari anak, anak akan lari dari orang tua, suami lari dari istri, istri lari dari suaminya. Seorang akan lari dari saudara kandungnya,
Semuanya punya urusan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Semuanya akan dihisab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sehingga wis ora kober ngurusi anake, ora kober ngurusi wong tuwane. Ora kober ngurusi suami ataupun istrinya, ngurusi saudara kandungnya. Itu sudah tidak kober, apalagi ngurusi teman kerjanya. Wis tambah ra kober meneh. Saking sibuknya menghadapi hisab pada waktu itu nanti. Dan hari itu pasti terjadi. Oleh karenanya kita sadar betul, kita tahu betul di hadapan Allah kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak bisa menolong anak-anak kita. Maka ya saatnya di dunia ini kita arahkan, kita bimbing, kita didik anak-anak kita untuk berjalan di atas agama Allah. Berjalan menjalani kehidupan dunia yang satu kali ini berdasarkan wahyu ilahi, bukan berdasarkan hawa nafsu duniawi. Kadang pendidikan kebenaran ini harus dengan paksaan. Awalnya dipaksa, lama-lama menjadi terbiasa untuk berbuat baik. Jangan bertekuk lutut di hadapan anak kalau itu untuk kebenaran. Kasihan anak-anak kalau sampai tidak tahu jalan kebenaran. Kalau tidak tahu jalan kebenaran, hasilnya anak-anak kita akan menempuh jalan kesesatan. Tidak selamat kalau Bapak Ibu, kalau kita semua ini betul-betul sayang, betul-betul cinta kepada anak cucu kita, maka arahkan mereka ke jalan yang Allah ridhoi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan menjadi budak di hadapan anak-anak. Jangan ikut andil dengan kemunculan tanda-tanda kiamat yang Rasul sebutkan. Jangan ambil bagian dari tanda-tanda itu. Karena Rasulullah sudah tegas sekali. Kalau ada budak melahirkan tuannya, fadzaka min asyratiha, itu termasuk dari salah satu tanda-tanda kiamat. Apa yang Rasulullah sebutkan terkait dengan tanda-tanda kiamat itu, tampaknya hari ini semuanya sudah muncul semuanya. Tinggal tanda-tanda kiamat besar seperti matahari terbit dari barat, kemudian manusia mengerti bahasa binatang yang melata, kemudian guncangan apalagi itu Ya'jud wal Ma'jud, turunnya Nabi Isa. Kalau tanda-tanda kecil yang Rasulullah sebutkan, budak melahirkan tuannya, orang yang tanpa alas kaki, tidak pakai baju, kemudian tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti serta tidak mau menyuarakan kebenaran, tetap memilih hidup dalam kejahiliaan, itu menjadi penguasa di muka bumi. Banyaknya pembunuhan, terang-terangan, khamr diminum, perzinaan merajalela, pertikaian di mana-mana, saling bunuh, saling tumpahkan darah, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah muncul satu persatu. Yang belum muncul dari apa yang Rasulullah sebutkan, itu seperti matahari terbit dari barat. Maka kalau besok tiba-tiba matahari, kita bangun di pagi hari melihat matahari itu setelah subuh itu kok kemudian muncul dari barat, ya sudah, pintu tobat sudah tertutup.
Dan itu dijadikan guyonan oleh generasi saat ini. Generasi yang tidak iman kepada Allah, atau iman hanya sebatas di lisan. Jadikan guyonan yang tidak lucu, lelucon yang tidak lucu. Nanti kalau matahari terbit dari barat, kita selfie. Iya, itu lelucon yang tidak lucu. Boro-boro mau selfie. Begitu melihat matahari terbit dari barat, sudah lupa semuanya, sudah lupa dengan semuanya. Karena yang dia saksikan, oh ternyata nyata adanya hari akhir itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata betul. Apa yang disampaikan oleh Allah ternyata benar. Hari akhir, hari kiamat, hari berbangkit itu betul-betul ada. Hari hancurnya kehidupan dunia itu betul-betul nyata. Maka dia terbelalak. Sudah tidak ada lagi kesempatan beramal soleh. Padahal dia belum sempat beramal soleh. Karena lebih mementingkan gaya hidup jahiliyah. Jadi itu sifatnya umum Bapak Ibu. Di antara tanda-tanda